Di balik seragam yang tampak gagah, tak semua hati berdetak dengan keberanian dan kejujuran. Ada yang mengemban tugas untuk melindungi, ada pula yang memanfaatkannya untuk menutupi dosa. Ardi seorang polisi muda yang masih percaya bahwa kebenaran tak boleh tawar-menawar baru akan belajar. Bahwa yang paling sulit dilawan bukanlah penjahat di luar sana, melainkan bayang-bayang gelap yang bergerak di balik dinding kantornya sendiri. Hujan baru saja reda ketika Ardi melangkah ke halaman rumah kontrakan kecil itu. Bau tanah basah bercampur aroma anyir yang sudah mulai menguar dari dalam kamar korban. Garis polisi sudah terpasang, beberapa petugas sibuk mencatat, sementara sebagian lagi hanya berdiri sambil mengobrol seolah ini kasus rutin. Tapi ada sesuatu pada suasana itu yang membuat Ardi merasa tidak nyaman. Terlalu tenang, terlalu cepat dianggap selesai. Korban bunuh diri, lompat dari lantai 2, ujar salah satu senior dengan nada datar, seolah mengutip kalimat hafalan. Ardi mengangguk, tapi langkahnya tetap hati-hati saat ia masuk ke kamar. Dindingnya kusam, lampu redup, dan jendela terbuka lebar menampakkan atap kanopi yang licin bekas hujan. Korban seorang wanita bernama Rina sudah dibawa ke rumah sakit, tapi foto-foto awal tempat kejadian perkara masih tampil di layar kamera petugas identifikasi. Ardi menelusuri sekitarnya, ada pecahan gelas, tapi tergeletak terlalu jauh dari posisi jatuh. Ada bekas tarikan di selimut, seperti seseorang berusaha melawan. Dan ada bekas lecet di lengan halus tapi jelas bekas cengkeraman. Kenapa tidak ada catatan luka di laporan awal? Gumam Ardi lirih. Karena itu tidak relevan, jawab petugas identifikasi tanpa melihatnya. Perintah atasan, cepat selesaikan. Ardi menarik napas panjang. Ia tahu senior-senior di kantornya tidak suka penyelidikan bertele-tele, apalagi kasus perempuan yang dianggap rumit atau penuh drama. Tapi nalurinya menolak menerima penjelasan seadanya. Di meja kecil di samping tempat tidur, ia menemukan map kusam, kosong. Tapi di bagian dalamnya, ada bekas sobekan kertas yang baru. Seolah seseorang terburu-buru mengambil isinya. Ini map apa? Tanya Ardi. Petugas lain menjawab malas. Katanya berkas laporan lama. Udah dicek, gak penting. Ardi memperhatikan garis sobekan itu. Bersih dan rapi. Tidak seperti kertas yang lapuk, tapi seperti sesuatu yang sengaja disobek dengan hati-hati. Ia menyimpan detail itu dalam benaknya. Begitu keluar rumah, ia menghampiri warga sekitar yang masih berkerumun. Dari seorang ibu penjaga warung, Ardi mendapat cerita. Rina pernah terlihat ketakutan beberapa hari sebelum meninggal. Ada laki-laki berseragam polisi yang berkunjung malam-malam. Ibu itu tidak berani mencampuri, tapi nada suaranya bergetar saat menyampaikan. Aku pikir mereka pacaran, Nak. Tapi perempuan itu selalu terlihat seperti habis menangis. Dada Ardi terasa menghangat dengan campuran marah dan iba. Apa ini benar bunuh diri? Atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Ia kembali ke kantor malam itu, kehujanan sepanjang perjalanan. Tugas formalnya sudah selesai, tapi pikirannya tidak berhenti memutar ulang setiap detail. Ia membuka komputer kantor dan mencoba mencari laporan lama atas nama Rina. Hasilnya, nihil, tidak ada catatan apapun, tidak ada laporan. Tidak ada pengajuan visum, seolah wanita itu tidak pernah mencari bantuan, tapi dia pasti pernah melapor. Ardi berbisik pada dirinya sendiri, sambil mengingat sobekan kertas dan cerita ibu warung. Ia mencoba membuka folder lain, folder yang hanya bisa diakses senior tertentu. Saat ia mengetikkan kata kunci Rina, file yang muncul adalah laporan kecelakaan ringan bertahun lalu. Tidak relevan, namun ada hal yang mengejutkan. Catatan login sistem menunjukkan seseorang mengakses data Rina dan menghapus rekaman 3 hari lalu. Seseorang dari dalam. Ardi menelan ludah. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ada yang mencoba menutupi sesuatu. Ia kemudian mengecek CCTV lingkungan lokasi kejadian melalui arsip kantor. Petugas teknis bilang rekaman rusak. Ardi tidak percaya begitu saja. Ia meminta salinan backup. Saat ia buka, file itu ada, tapi kosong, bukan rusak. Kosong karena baru saja dihapus 2 jam sebelum ia tiba di tempat kejadian perkara. Seketika bulu kuduknya berdiri. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat mencengkeram punggungnya. Ardi menutup laptop pelan. Matanya menatap pantulan dirinya di layar hitam. Seragamnya tampak rapi, tetapi ia merasa seperti ada kabut gelap yang menyelimuti institusi yang seharusnya menjadi rumahnya. Siapa yang berusaha menyembunyikan ini? Bisiknya. Di luar, langit malam kembali diguyur hujan. Ardi duduk lama, mendengar tetes demi tetes menabrak jendela. Untuk pertama kalinya sejak bergabung sebagai polisi, ia merasa takut.
bukan karena kejahatan di luar sana, tetapi karena sesuatu yang bersembunyi sangat dekat, terlalu dekat di balik seragam yang sama dengan yang ia kenakan. Dan malam itu, tanpa ia tahu, langkah pertamanya menuju kebenaran baru saja dimulai. Langkah yang akan membuatnya diasingkan, atau mungkin dibungkam. Pagi itu, kantor kepolisian terasa lebih ramai dari biasanya. Suara tawa, ketukan keyboard, dan dering telepon bercampur menjadi satu. Namun bagi Ardi, semua itu terdengar seperti gema jauh yang tak menyentuh pikirannya. Ia membawa map berisi catatan pribadi tentang kasus Rina, berharap ada yang mau mendengar. Atau, setidaknya ada yang mau mempertimbangkan. Ia mengetuk pintu ruangan atasannya, Kompol Harto. Pria itu terkenal tegas, namun juga terkenal malas mengurus kasus tidak penting. Begitu masuk, Ardi melihat Harto sibuk menikmati kopi sambil membaca koran. "Pak, saya ingin melaporkan beberapa kejanggalan dari kasus bunuh diri kemarin," kata Ardi. Harto menurunkan korannya, mengangkat satu alis. "Apalagi? Bukankah kasus itu sudah jelas?" Ardi menelan ludah. "Menurut saya belum, Pak. Ada luka di lengan korban yang tidak sesuai dengan bunuh diri. Rekaman CCTV juga rusak." Setelah Harto cepat, suaranya terdengar tidak sabar. "Tidak rusak, Pak. Dihapus. Dan itu terjadi beberapa jam sebelum saya tiba di lokasi." Lalu ada Ardi. Nada Harto berubah lebih dingin, menekan. "Kau anak baru, jangan sok jadi pahlawan. Kadang, kasus itu memang harus diselesaikan cepat. Jangan cari masalah." Ardi terdiam. Sakit hati itu terasa, bukan karena dimarahi, tetapi karena ia merasa tidak dianggap. Ia mencoba membuka mulut lagi, tapi Harto sudah mengibaskan tangan. "Kembalilah ke tugasmu. Jangan habiskan waktu dan energi di perkara kecil begini." "Perkara kecil?" Kata-kata itu terasa seperti pisau. Ardi menunduk hormat, walau dadanya berdesak dengan protes yang tak mampu ia keluarkan. Begitu keluar, pintu ruangan itu tertutup kasar di belakangnya. Di lorong kantor, Ardi mendengar bisik-bisik. "Dia lagi. Tuh, si anak baru yang sok idealis. Hahaha, biasanya juga nggak akan bertahan lama. Pasti nanti jinak sendiri. Coba-coba ganggu kasus senior. Berani banget." Beberapa rekan yang dulu menyapanya dengan ramah kini hanya melewatinya tanpa menoleh. Ada yang menepuk bahunya sambil tersenyum sinis. Beberapa pura-pura sibuk saat ia mendekat. Ardi mencoba menghirup napas panjang, menahan panas di wajahnya. Di depan mereka, ia tetap tenang. Namun hatinya terasa diremas pelan. Ia ketika masuk ruang administrasi, seorang senior bernama Bagus mendekatinya. "Kau pikir kau siapa? Sherlock Holmes," katanya sambil terkekeh. "Kalau sudah ada laporan resmi, ya ikuti saja. Kau baru berapa bulan di sini?" Ardi menatapnya sebentar. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya." "Kebenaran?" Bagus menyeringai. "Di sini, Nak, bukan kebenaran yang penting, efisiensi yang penting." Kalimat itu membuat Ardi ingin muntah. Namun ia tahu, tidak ada gunanya melawan sekarang. Siang harinya, Ardi kembali ke mejanya. Loker kecil di bawah meja terlihat sedikit terbuka. Ia mengernyit, karena ia yakin sudah menguncinya. Saat ia buka, sebuah amplop putih tergeletak di dalam. Tidak ada nama, tidak ada tulisan, hanya amplop biasa, tapi terasa sangat tidak wajar. Ardi melihat sekeliling tidak ada yang memperhatikannya. Ia membuka amplop itu perlahan. Isinya adalah lembaran laporan. Laporan resmi yang seharusnya tercatat di sistem. Tertulis nama korban di bagian atas, Rina Anggarini. Ardi membaca cepat. Ternyata benar Rina pernah melaporkan pelecehan seksual. Pelakunya, seorang polisi senior. Ia mengenali namanya, seseorang yang dihormati, ditakuti, dan dikenal dekat dengan atasan-atasan penting. Namun di bagian bawah laporan itu tercetak stempel merah besar. Ditutup tidak cukup bukti. Ardi memegang kertas itu erat-erat. Jantungnya berdetak cepat. Tangan yang memberinya ini, bisa siapa saja. Jika ingin membantunya, kenapa tidak bicara langsung? Jika ingin menjebaknya, kenapa memberinya bukti? Apapun alasannya, satu hal jelas, seseorang tidak ingin kasus ini mati begitu saja. Ia membalik lembar terakhir. Ada sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di pojok kanan bawah, ada goresan pulpen yang tampak seperti dibuat tergesa-gesa. "Hati-hati, mereka tidak bekerja sendirian." Ardi memegangi kerah seragamnya. Tiba-tiba, seragam yang selama ini dibanggakannya terasa berat seperti beban yang membelenggu. Sore hari, ketika Ardi hendak pulang, ia melihat grup rekan patroli duduk berempat di kantin. Mereka tertawa keras. Salah satu dari mereka berhenti tertawa ketika melihat Ardi lewat.
lalu berbisik ke teman-temannya. Seketika semua menatapnya dengan ekspresi meremehkan. Di, ujar salah satu mereka dengan suara keras. Besok-besok kalau mau naik pangkat jangan lewat jalan jadi pahlawan kesiangan. Capek tahu. Tawa mereka meledak, Ardi menunduk, melangkah cepat. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan patah, bukan takut, tetapi rasa marah yang perlahan tumbuh. Bukan marah pada mereka, namun pada kenyataan bahwa mereka membiarkan kebenaran diinjak-injak. Saat ia keluar dari kantor, matahari hampir tenggelam. Angin sore menghembus lembut, tapi tidak mampu menyingkirkan sesak yang memenuhi dadanya. Di tangan kanannya, amplop putih itu terasa hangat oleh tekanan jemarinya sendiri. Kalau mereka pikir aku akan menyerah, gumam Ardi pada dirinya sendiri. Mereka salah, namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi dinding sunyi dinding yang dibangun oleh mereka yang memilih tutup mata, menutup telinga, dan menutup hati. Dan ia baru saja mengetuk dinding itu untuk pertama kali. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk ke dalam ruang kamar Ardi. Lampu meja menyala lemah, menerangi tumpukan kertas, foto tempat kejadian perkara, dan amplop putih yang sejak siang tadi tak lepas dari pikirannya. Ia duduk sendiri, memandangi semuanya dengan tatapan kosong. Rasanya seperti baru saja membuka pintu kecil yang selama ini tertutup rapat. Dan di balik pintu itu, ada lorong gelap yang mengundangnya untuk masuk lebih dalam. Ardi mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Kalau aku berhenti sekarang, apa artinya seragam ini? Pertanyaan itu menggema dalam pikirannya, membuatnya mengambil keputusan. Malam ini, ia harus mulai menelusuri laporan-laporan lama yang mungkin berkaitan. Ia membuka laptop dan mulai mengetik nama-nama korban kasus pelecehan yang pernah terdengar di kalangan internal. Kasus-kasus yang tidak pernah benar-benar ditindak atau menghilang begitu saja. Awalnya hanya 2 nama, lalu menjadi 4. Hingga akhirnya angka itu bertambah menjadi 9 wanita dalam 5 tahun terakhir. Yang membuat dada Ardi makin berat adalah kenyataan pahit. Semua laporan itu ditutup dengan alasan yang sama, tidak cukup bukti. Namun Ardi tahu, bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah adalah, kenapa semua laporan hilang? Dan kenapa semuanya menyangkut polisi senior yang sama? Ardi menahan napas saat membaca satu nama lama yang muncul kembali. Laras Puspita, korban selamat yang dilaporkan pernah pindah kota setelah mengalami intimidasi pasca pelaporan. Ia memutuskan untuk mencarinya. Keesokan paginya, Ardi berangkat dengan pakaian santai, bukan seragam. Ia sengaja berangkat sebelum matahari naik untuk menghindari sorotan rekan di kantor. Tujuannya, rumah kontrakan Laras yang tercatat di laporan lama. Perjalanan memakan waktu 1 jam. Di distrik kecil itu, ia akhirnya menemukan rumah sederhana dengan pagar bambu setengah roboh. Ia mengetuk pelan. Seorang perempuan muda membuka pintu. Matanya cekung, tubuhnya sedikit gemetar saat melihat tamu tak dikenal. Ardi memperkenalkan diri dengan suara selembut mungkin. Saya cuma ingin bertanya sedikit soal laporan lama. Saya tidak datang sebagai ancaman. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi. Wanita itu menatap Ardi lama, seolah mencoba membaca niatnya. Akhirnya ia membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Di dalam rumah, suasana terasa suram tapi nyaman. Tidak ada banyak furnitur, hanya sofa lusuh dan meja kecil. Laras duduk perlahan, mengusap kedua tangannya yang dingin. Aku pikir mereka sudah menyerah mencariku, katanya pelan, tanpa menatap Ardi. Siapa yang mencarimu? Tanya Ardi lembut. Laras menghela napas panjang, seperti sedang menahan sesuatu yang sudah lama dikurung dalam dada. Polisi itu, orang yang sama dengan yang menyerang Rina, jawabnya lirih. Dia datang bersama temannya. 1 orang melakukan perbuatan itu, yang satu lagi memastikan aku tidak melawan dan menutup mulut. Ardi menunduk, menahan gejolak amarah. Ia tidak meminta detail lebih jauh, trauma itu sudah cukup terlihat. Tanpa harus diungkapkan sepenuhnya, mereka mengancam akan menjebakku dengan kasus narkoba kalau aku melapor, lanjut Laras. Tapi aku tetap melapor, walau akhirnya laporan itu hilang. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tanya Ardi. Ada orang berseragam datang pada malam hari, mengetuk pintu keras-keras. Aku takut, jadi aku kabur. Sejak itu, aku tidak pernah kembali. Ia menatap Ardi, bibirnya bergetar. Apa mereka sudah melukai Rina juga? Ardi terdiam sejenak sebelum menjawab. Saya belum bisa memastikan, tapi saya rasa ya. Laras menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar menahan tangis. Aku ingin membantu, katanya pelan. Tapi aku takut, Pak.
Mereka tidak bekerja sendirian. Aku dengar mereka berdua itu selalu dapat perlindungan. Ardi mengangguk. Saya tahu, saya melihat tanda-tandanya. Laras mendekat sedikit. Suaranya hampir tak terdengar saat ia berkata, aku hanya bisa memberi satu petunjuk. Sebelum kejadian itu, aku melihat mereka memakai gelang yang sama. Gelang warna hitam, seperti koda. Dan aku ingat satu hal lagi, orang yang membantunya. Panggilannya komandan. Ardi merasakan dingin menjalar sampai ke ujung jari. Ia mengenal beberapa orang yang memiliki panggilan itu. Tapi jika benar, maka ini bukan lagi kasus satu atau dua orang. Ada kelompok. Aku akan berusaha melindungimu, kata Ardi tulus. Laras menggeleng cepat. Tidak, jangan janji begitu. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri kalau mereka tahu kau menyelidiki. Ardi diam. Laras benar. Ia hanyalah polisi muda tanpa pengaruh. Tapi justru itulah yang membuatnya paling mungkin mencari kebenaran karena tak ada yang mengontrolnya. Saat Ardi hendak pergi, Laras memanggilnya pelan. Pak, kalau bisa, jangan datang ke sini lagi. Tapi kalau suatu hari aku dimintai kesaksian, aku akan bicara. Ia tersenyum kecil, sedih namun kuat. Aku hanya belum siap hari ini. Ardi membalas senyuman itu dengan anggukan hormat. Ia tahu, keberanian Laras saja sudah merupakan langkah besar. Dalam perjalanan pulang, pikiran Ardi penuh. Ia kini memiliki lebih dari sekadar insting, ia punya saksi hidup, pola kejahatan, dan bukti bahwa ada dua pelaku utama yang didukung seseorang berkuasa. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang menghantui pikirannya sepanjang perjalanan. Jika Laras benar, jika ada komandan yang melindungi pelaku, jika ada jaringan yang beroperasi di balik seragam, maka apa yang ia hadapi bukan hanya kasus pelecehan. Ini lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Saat mobil berhenti di lampu merah, pandangannya jatuh pada cermin spion. Wajahnya terlihat lelah namun matanya menyala dengan tekad baru. Aku harus lanjut, walau apapun risikonya. Ia tidak tahu, di persimpangan jalan itu, ada motor yang sudah mengikuti mobilnya sejak ia meninggalkan rumah Laras. Pengendara itu memakai helm gelap, tanpa plat nomor, mengamati, mengikuti, mengawasi. Benang merah yang baru saja ditemukan Ardi bukan hanya terkoyak, ia sudah menggugah sesuatu yang selama ini tidur. Dan apapun itu, kini mulai membuka mata. Angin malam terasa lebih berat dari biasanya ketika Ardi memarkir mobilnya di halaman rumah. Ia sempat menoleh ke cermin belakang sebelum turun, memastikan tidak ada yang mengikutinya lagi. Motor tanpa plat yang tadi menguntit hilang entah kemana saat ia memasuki jalan kecil dekat rumahnya. Tapi rasa tidak nyaman itu menetap melengket seperti kabut yang enggan pergi. Ardi menarik napas panjang dan memaksa dirinya masuk ke rumah. Namun begitu pintu tertutup, rasa lelah yang sejak siang menumpuk langsung mendorong tubuhnya jatuh ke sofa. Ia menatap langit-langit, memikirkan Laras, memikirkan laporan-laporan yang hilang, memikirkan kata komandan yang terus berputar di benaknya. Rasanya seperti sedang memegang ujung benang skandal besar yang siap menariknya ke jurang. Pagi yang tidak biasa keesokan paginya, Ardi bangun dengan kepala berat. Ia menyiapkan diri seperti biasa, sampai ia membuka pintu rumah dan langkahnya terhenti mendadak. Ban mobilnya kempes parah, bukan karena bocor, tetapi seperti disayat tajam. Dua roda sekaligus. Bulu kuduk Ardi berdiri. Ia memeriksa sekitar, tak ada orang, tapi seseorang jelas sudah berada di halaman rumahnya saat malam. Ia berjongkok, mengusap bagian ban yang tersayat. Bekasnya tajam, bersih, teratur. Dilakukan sengaja, dilakukan oleh orang yang ingin mengirimkan pesan. Bukan peringatan yang keras, tapi cukup jelas. Kami tahu kau pulang ke sini. Ardi menelan ludah. Ada sedikit getaran di tangannya, namun ia berusaha tetap tenang. Ia masuk kembali ke rumah, duduk di kursi. Sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, teleponnya berdering. Namanya terpampang. Ibu. Ardi terkejut. Ibunya jarang menelpon pagi-pagi. Assalamualaikum, Di. Kamu baik-baik saja? Suara ibunya terdengar gelisah. Baik, Bu. Memangnya kenapa? Ibunya menghela napas panjang sebelum berkata, tadi malam, ada dua orang laki-laki datang ke rumah. Cari kamu. Darah Ardi seolah berhenti mengalir. Siapa mereka? Tidak bilang. Tapi mereka berseragam polisi. Tatapannya menakutkan sekali. Nak, Ardi menggenggam ponsel dengan kencang sampai buku jarinya memutih. Tenggorokannya kaku. Mereka bilang apa? Bu, mereka cuma bilang kamu harus hati-hati memilih teman dan tugas. Lalu mereka senyum. Tapi bukan senyum baik. Suara ibunya terdengar gentar. Kamu gak sedang bermasalah,
kan? Ardi menutup mata, rasa bersalah langsung naik menghantam dadanya. Tidak, Bu, jangan khawatir. Mereka cuma salah paham. Jangan buka pintu kalau ada orang yang tanya-tanya soal aku. Ibunya mengangguk pelan walau Ardi tak melihatnya. Percakapan diakhiri dengan doa-doa ibu yang biasanya menenangkan, namun kali ini justru membuat Ardi semakin sadar bahwa ia telah menarik keluarganya ke dalam bahaya yang belum pernah mereka bayangkan. Pemindahan yang mencurigakan saat Ardi tiba di kantor dengan menumpang ojek, suasananya terasa sangat ganjil. Beberapa rekan menatapnya dengan cara berbeda, bukan sekadar meremehkan, tetapi seperti memandang seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang. Ketika Ardi berjalan menuju mejanya, Bagus yang sejak awal tidak menyukainya bersiul pelan. Hati-hati, Di, banyak orang di sini yang gampang tersinggung, katanya sambil tersenyum sinis. Ardi mengabaikan. Ia fokus melangkah ke ruang atasan, berniat mempertanyakan pembiaran terhadap kasus Rina. Tapi sebelum ia sempat mengetuk, Kompol Harto keluar dengan raut dingin. Ardi, ujarnya pendek. Ikut saya. Ardi menahan napas, berdiri tegak. Mereka berjalan ke ruang belakang, tempat berkas-berkas lama ditumpuk. Harto menutup pintu pelan sebelum bicara. Kamu dipindahkan. Ardi merasa sesuatu seperti menempel di dadanya. Dipindahkan, Pak. Kemana? Bagian administrasi di pos sektor selatan, jawab Harto tanpa memberi penjelasan. Efektif mulai hari ini, pos sektor selatan, tempat yang terkenal dingin, sepi, dan tidak menangani kasus apapun. Sebuah tempat pembuangan bagi polisi yang dianggap bermasalah. Alasan pemindahan apa, Pak? Suara Ardi stabil, tapi jantungnya berdentam keras. Untuk menyeimbangkan beban kerja, jangan banyak tanya. Ardi menatap Harto dengan mata yang mulai memanas. Bukan karena takut tapi karena kecewa. Kalau ini karena saya menyelidiki kasus Rina. Harto memotong kalimatnya dengan suara rendah tapi keras. Berhenti membahas kasus itu. Ada ancaman di balik suaranya. Ancaman yang jelas. Ardi mengepal tangan. Pak, saya hanya ingin menegakkan kebenaran di tempat ini. Kebenaran itu relatif. Harto membentak pelan namun tajam. Pelajari itu kalau kau ingin bertahan. Ardi terdiam. Dadanya sesak bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Ambil barangmu, sambung Harto sambil berbalik. Dan Ardi, anggap ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Kata-kata itu merayap ke dalam telinga Ardi seperti racun. Bukti yang tak sengaja terlihat. Ardi kembali ke ruangannya dengan langkah berat. Namun sebelum sempat mengambil barang, sebuah suara lembut memanggilnya dari sudut ruangan. Ardi, sini. Seorang petugas teknis CCTV, pria berkacamata bernama Dimas, melambai kecil. Ia jarang sekali memanggil Ardi. Pria itu tampak gugup. Ada apa, Mas? Tanya Ardi. Dimas memastikan sekeliling aman dulu, lalu membuka layar komputer. Aku nggak bisa bantu banyak, tapi kamu harus lihat ini sebelum dihapus. Ardi mengerutkan kening. Dimas memutar sebuah rekaman CCTV dalam gedung kantor polisi. Rekaman malam hari. Dalam rekaman itu terlihat seorang polisi senior, orang yang dituduh Rina dan Laras, memasuki ruang bukti. Ia tidak sendirian. Bersamanya ada seorang perwira berpangkat jauh lebih tinggi. Sosok yang dihormati banyak orang. Sosok yang dulu Ardi percaya sebagai panutan. Ardi membeku. Pria itu membuka lemari bukti, mengeluarkan satu map, membaca, lalu merobeknya. Ini, kapan direkam? Tanya Ardi. Suaranya serak. Kemarin malam, bisik Dimas takut-takut. Aku diminta hapus file ini siang tadi. Tapi sebelum aku hapus, aku pikir kamu harus tahu dulu. Ardi merasakan tubuhnya melemah. Namun pikirannya justru semakin jernih. Ini bukan lagi sekadar kasus individu. Ini jaringan. Jaringan yang secara sadar menghapus bukti, mengintimidasi korban, mengancam keluarga polisi sendiri, dan melindungi satu sama lain. Terima kasih, Mas. Ardi berbisik. Dimas menelan ludah. Suaranya bergetar. Setelah ini, jangan cari aku. Aku takut, Di. Ardi mengangguk. Ia mengerti bayangan yang mengikuti sore itu. Ketika Ardi berjalan menuju gerbang kantor dengan tas berisi barang pribadi, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Punggungnya terasa seperti sedang dibidik. Tatapan-tatapan rekan-rekan yang dulu ramah kini seperti jarum halus yang menusuk kulitnya. Di luar kantor, Ardi melihat seorang pria duduk di atas motor hitam yang sama seperti yang mengikutinya kemarin. Helm hitam, wajah tertutup. Pria itu tidak melakukan apapun, hanya melihat Ardi. Lama, seakan ingin memastikan Ardi tahu, kami selalu ada di sini.
Dan kami melihatmu. Ardi mengangkat dagunya sedikit, mencoba terlihat tegar meski dalam hatinya ada rasa takut yang perlahan merayap. Namun di balik rasa takut itu, ada satu hal yang jauh lebih kuat, tekad. Tekad untuk tidak diam, tekad untuk tidak tunduk, tekad untuk melawan bayangan gelap yang semakin jelas wujudnya. Saat ia melangkah pergi, motor itu perlahan mengikuti tanpa suara, tanpa terburu-buru. Dan Ardi tahu, ini baru permulaan dari ancaman yang jauh lebih besar. Pagi itu udara di halaman belakang rumah Ardi terasa lebih lembab dari biasanya. Embun masih menempel di rumput, tapi ia hampir tak melihatnya. Kepalanya penuh dengan suara-suara terputus, suara ancaman telepon semalam, suara napas ayahnya yang terengah-engah ketika memeriksa pagar yang dirusak, dan suara lirih ibunya yang berusaha menenangkan keadaan padahal ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Ardi duduk di teras, menatap kosong cangkir kopi yang sejak tadi tak disentuh. Tangan kirinya memegang ponsel, membuka ulang rekaman audio yang ia dan Pak Surya dapatkan semalam, rekaman yang memuat percakapan seorang anggota senior dengan seseorang di luar kantor. Suara itu, meski sengaja direndahkan, terasa jelas memiliki nada arogan dan terburu-buru, dan isi pembicaraannya cukup untuk mengguncang mental siapapun yang mendengarnya, cukup untuk menjelaskan mengapa laporan-laporan korban hilang, cukup untuk menyingkap alasan kenapa beberapa penyidik yang dulu menangani kasus-kasus ini dipindah mendadak, cukup untuk membahayakan nyawa siapapun yang menyimpannya. Ardi memejamkan mata. Kalau aku teruskan, mereka pasti makin gila, gumamnya. Langkah kaki berat terdengar dari arah pagar. Pak Surya muncul dengan tas ransel lusuh dan wajah yang tampak lebih tegang dari sebelumnya. Tanpa banyak bicara, pria tua itu duduk di samping Ardi. Kau tidur? Tanya Pak Surya. Ardi hanya menggeleng pelan. Pak Surya menarik napas panjang. Ancaman seperti ini memang bukan hal yang mudah ditanggung. Tapi kalau kau goyah sekarang, semua perempuan yang jadi korban akan tetap terkubur tanpa suara. Ia menoleh, menatap Ardi dengan mata yang tidak lagi menyimpan sekadar tekad tapi juga rasa bersalah yang belum hilang. Aku sudah terlalu lama tutup mata. Jangan biarkan kau jadi seperti aku. Ucapan itu menusuk Ardi lebih dalam dari ancaman manapun. Ia sedikit mengangguk, seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri. Kita lanjutkan, jawabnya lirih, mencari potongan patel yang sengaja dibuang beberapa jam kemudian. Mereka berdua tiba di kota lama, di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu mencolok. Ardi dan Pak Surya duduk di sudut paling belakang. Di luar, matahari bersinar terang. Tapi justru itu membuat tempat persembunyian mereka mudah terabaikan. Orang tidak curiga pada sesuatu yang tampak sangat biasa. Seorang perempuan masuk pelan-pelan. Ia mengenakan jaket hoodie gelap dan masker hitam. Tatapannya gelisah. Tapi ketika melihat Pak Surya, ia langsung menghampiri. Ini benar-benar aman? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Surya mengangguk. Aman, kita cuma ngobrol. Tidak ada perekaman, tidak ada nama yang keluar. Namun Ardi diam-diam mengaktifkan mode catatan suara di ponselnya tanpa embel-embel metadata. Hanya audio murni. Ia tak ingin kehilangan jejak apapun lagi. Perempuan itu bernama Rani, salah satu korban yang masih hidup, korban yang dulu melapor tapi laporannya menghilang. Ia menggenggam cangkirnya begitu erat hingga jarinya memutih. Aku masih ingat semua, ujarnya pelan. Tapi setiap kali aku mau cerita, aku teringat wajah itu, tatapan itu, dan ancamannya. Mereka bilang waktu itu kalau aku buka mulut, keluargaku bakal kecelakaan. Suaranya bergetar parah. Dan aku percaya mereka. Ardi mencondongkan tubuh. Rani, kami butuh tahu detailnya. Bahkan bagian yang paling menyakitkan sekalipun. Kami harus bangun ulang seluruh pola yang mereka buat. Rani menahan napas, lalu bercerita. Ia tidak menjelaskan tindakan fisik secara jelas, tapi dari nada suaranya saja, Ardi bisa membayangkan apa yang terjadi. Bagian itu langsung menorehkan kemarahan di dadanya, namun ia menahannya. Ia hanya mendengarkan. Yang membuat darah Ardi benar-benar membeku bukan cerita perlakuan itu, melainkan bagaimana laporan Rani ditangani. Penyidik awalnya berniat serius. 2 hari kemudian, penyidik itu dipindahkan ke unit lain. Berkas laporan tiba-tiba tidak dapat ditemukan. Rani dihubungi seorang atasan yang menyuruhnya melanjutkan hidup dan berhenti membuat masalah. Dan polisi yang kulaporkan itu, dia malah dapat promosi setahun setelah kejadian. Rani terkekeh pahit. Dunia memang lucu, ya. Ardi mengepalkan tangan di bawah meja. Ketika obrolan hampir berakhir, Rani memandang mereka dengan mata berkaca. Kalian yakin bisa selamat setelah ini? Pak Surya menepuk tangannya. Yang penting,
kebenaran akhirnya punya suara, Ardi menambahkan, dan suara itu tidak lagi bisa dibungkam. Rani mengangguk, meski tampak masih takut. Ia memberikan satu hal terakhir sebelum pergi, foto jadwal rapat internal satuan tempat pelaku senior itu bekerja, yang ia dapat secara diam-diam dari seorang temannya. Di rapat itu, mereka bahas bagaimana cara merapikan kasus-kasus tertentu agar tidak jadi isu, ujar Rani. Mungkin ada nama yang kalian cari. Ardi menyimpannya dengan hati-hati. Ini bukan sekadar jadwal. Ini potongan puzzle kecil yang bisa mengarahkan seluruh kasus pada siapa yang sebenarnya ada di puncak permainan. Bayangan balasan saat matahari mulai tenggelam, Ardi dan Pak Surya memutuskan untuk pulang. Namun ketika mereka keluar dari kafe, sebuah motor melaju cepat dari gang sempit sebelah kiri. Ardi hanya mendengar suara mesin menggerung keras sebelum merasakan sesuatu melesat melewati pipinya, sebuah benda logam kecil yang menancap pada tiang dekat. Pintu, sebuah pisau lempar, hampir mengenai mereka. Motor itu tidak berhenti, langsung menghilang ke tikungan seperti angin hitam yang membawa pesan kematian. Pak Surya menarik lengan Ardi cepat-cepat ke belakang dinding. Mereka sudah tahu kita bergerak lagi. Ardi menyentuh pipinya, ada goresan tipis, mengalir sedikit darah. Bukan rasa sakitnya yang membuat ia menggigil, tapi pesan yang jelas, mereka selalu mengawasi. Mereka selalu tahu, dan mereka tidak segan bertindak. Pak Surya memandang Ardi tajam. Sepertinya ini bukan cuma oknum senior lagi. Ada orang lebih tinggi yang merasa terancam. Ardi menegakkan tubuh, menatap jauh ke arah motor yang sudah hilang. Kalau begitu, katanya lirih namun tegas, kita sudah dekat dengan kebenaran. Dan mereka mulai panik. Untuk pertama kalinya, Ardi tidak lagi merasa takut. Ia justru merasakan sesuatu yang lain, api kecil yang menyala di dada. Api yang terbentuk dari kemarahan, kepedihan, dan tekad yang selama ini ditekan. Ancaman ini bukan tanda untuk berhenti. Ini tanda bahwa investigasi mereka sudah menusuk tempat yang paling ingin disembunyikan. Dan Ardi bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Hujan turun sejak sore, membuat seluruh kota tampak seperti direndam dalam air abu-abu. Setiap lampu jalan yang menyala berubah menjadi garis-garis kuning panjang di permukaan jalan yang basah. Ardi dan Pak Surya berdiam di dalam mobil tua milik Surya, terparkir di sebuah lapangan kosong dekat bekas gudang logistik. Kaca mobil dipenuhi titik-titik air, dan suara gemericiknya seperti mengetuk-ngetuk dada Ardi, memaksa pikirannya tetap waspada. Mereka tidak sedang menunggu siapapun. Mereka sedang memberi waktu bagi diri mereka untuk bernapas, menyusun ulang langkah sebelum masuk lebih jauh ke dalam jaring yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ardi menatap map coklat di pangkuannya, foto korban, salinan laporan yang pernah hilang, dan rekaman percakapan yang baru mereka dapatkan. Semua itu membuat satu hal menjadi jelas, ada seseorang di level pimpinan yang mengatur segalanya. Namun siapa? Pak Surya menyalakan rokok, meski hanya disentuhkan ke bibir tanpa benar-benar disulut. Itu kebiasaannya saat gugup. Kau merasa, kita ini sedang menabuh genderang perang di tengah hutan gelap? Tanya Surya pelan. Ardi tersenyum tipis. Kalau hutan yang kau maksud adalah kantor kita sendiri, ya, rasanya tepat. Surya mengangkat alis, hampir tertawa, tapi wajahnya justru makin serius setelah itu. Aku masih punya seseorang, mantan penyidik forensik, sudah pensiun. Dulu dia sempat mengeluh soal beberapa laporan otopsi yang direvisi tanpa persetujuannya. Mungkin dia bisa memberitahu siapa yang menekan. Ardi menatap ke kaca jendela, melihat gemerlap cahaya lampu yang buram. Apa dia bisa dipercaya? Pak Surya mengangguk tegas. Dia, salah satu dari sedikit orang yang tak bisa dibeli. Pertemuan dengan orang yang sudah dihilangkan mereka tiba di rumah kecil di pinggiran kota 1 jam kemudian. Rumah itu tampak sunyi, seakan udara tak berani bergetar di sekitarnya. Surat-surat menumpuk di depan pintu, taman dibiarkan liar, dan tirai jendela tertutup rapat. Pak Surya mengetuk pintu 3 kali dengan pola tertentu. Hening, lalu terdengar suara langkah pelan, dan pintu terbuka sedikit. Seorang pria tua berwajah kurus dengan mata cekung keluar dari balik pintu. Ia menatap keduanya seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang ancaman. Surya, kau gila sekali datang ke sini lagi, desisnya. Aku sudah bilang, mereka selalu mengawasi. Pak Surya menghela napas panjang. Karena itu kami datang. Kami butuh bantuanmu, Pak. Hanya sebentar. Pria itu memandang Ardi dari ujung kaki hingga kepala. Kau anak baru, ya? Masih punya idealisme. Ia menggeleng dengan senyum lusuh, naif. Tapi aku suka yang seperti itu.
mereka akhirnya diizinkan masuk. Rumah itu tampak berdebu tapi teratur. Di meja ruang tamu ada tumpukan map, kertas, dan beberapa foto otopsi yang tampak sudah lama tidak dibuka. Pria itu namanya Pak Darwan duduk pelan sambil menghela napas berat. Kalian datang untuk kasus perempuan-perempuan itu, bukan? Ardi mengangguk, jantungnya berdebar sedikit. Kami menemukan bukti bahwa laporan mereka sengaja dihilangkan. Dan otopsi korban terakhir menunjukkan banyak kejanggalan. Pak Darwan menggosok wajahnya, seakan memaksa dirinya menerima kenyataan bahwa ia akan kembali terlibat. Aku tahu, bahkan sebelum kalian datang. Ia membuka salah satu laci meja, mengeluarkan map lusuh dengan pita merah. Dari caranya memegang map tersebut, terlihat jelas ia menghargainya lebih dari apapun yang ada di ruangan itu. Ini salinan dari laporan otopsi Ori yang tidak pernah dipublikasikan. Ia membuka perlahan, memperlihatkan tanda-tanda memar, bekas cekikan, dan waktu kematian yang dicatat jauh dari yang diumumkan ke publik. Korban itu tidak bunuh diri, dia dibunuh. Dan aku yakin, ini bukan satu-satunya kasus yang direkayasa. Ardi menelan ludah. Semua yang ia curigai sejak awal kini berdiri tepat di hadapannya. Tapi siapa yang menyuruh untuk mengubah laporan? Tanya Ardi. Darwan terdiam cukup lama. Lalu ia menatap mereka dengan sorot tajam yang mengandung ketakutan sekaligus keyakinan. Nama itu muncul berkali-kali setiap aku menolak merevisi laporan. Ia menarik napas panjang, seperti menahan gemuruh di dadanya. Inspektur Utama Sakta Yudhantara. Nama itu membuat udara di ruangan seakan membeku. Ardi langsung merasa seluruh tubuhnya panas dan dingin bersamaan. Itu nama yang ia dengar dibisikkan di kantor. Nama yang selalu muncul ketika ada keputusan besar atau ketika kasus tiba-tiba dihentikan. Pria yang selalu terlihat tenang, selalu tersenyum, dan selalu memberi pidato soal integritas. Dia, dalangnya, tanya Ardi dengan suara nyaris tak terdengar. Darwan mengangguk pelan. Dialah yang berkuasa menekan, memutarbalikan, dan menghapus jejak. Polisi senior yang kau curigai hanyalah tangan yang menggerakkan semuanya. Sakta, Ardi memejamkan mata sejenak. Berpuluh-puluh potongan patel yang selama ini terpisah kini menyatu. Ancaman kepada keluarganya, pemindahan tugas, laporan hilang, penyidik yang ditarik semua mengarah ke satu titik. Sakta Yudhantara, tangan kanan Kapolres, calon pemimpin satuan kejahatan khusus, dan pria yang selama ini banyak orang hormati. Namun sebelum Ardi bisa berkata apa-apa, Pak Darwan tiba-tiba berdiri cepat. Pergi, sekarang juga. Ardi dan Surya terkejut. Kenapa, Pak? Tanya Ardi. Darwan berjalan ke jendela samping dan mengintip dengan wajah pucat. Ada mobil hitam. 2 orang turun. Mereka memakai payung. Tapi, aku tahu cara mereka berjalan. Ia menutup tirai cepat. Mereka mencari kalian. Atau aku. Tidak masalah. Yang penting kalian tidak boleh tertangkap. Ardi merasakan detak jantungnya naik drastis. Surya berdiri, memegang lengan Ardi. Kita harus keluar lewat pintu belakang. Darwan membuka pintu dapur dan menunjuk gang sempit di belakang rumah. Pergi, bawa semua ini. Ia menyodorkan map otopsi itu ke Ardi. Ini satu-satunya bukti Ori yang tersisa. Yang lainnya sudah disita. Sebagai keamanan data, Ardi ragu mengambilnya. Seolah itu benda yang bisa meledakkan hidupnya kapan saja. Tapi ia meraihnya juga, menekan map itu ke dadanya. Terima kasih, Pak, ucap Ardi lirih. Darwan menatap Ardi dengan mata penuh rasa harap yang tercampur penyesalan. Kalau kalian berhasil membongkar mereka, mungkin aku bisa mati tanpa rasa bersalah. Dan sebelum Ardi bisa membalas, Surya menariknya keluar. Kejaran dalam hujan udara dingin langsung menyambar wajah Ardi saat mereka menembus pintu belakang. Hujan masih menggila, membuat jalan licin dan pandangan buram. 2 bayangan hitam muncul di depan rumah Darwan, tepat dari arah yang mereka tinggalkan. Ardi tak bisa melihat wajah mereka, tapi cara mereka bergerak sangat terlatih. Surya mendorong Ardi, cepat. Mereka menyusuri gang, melompat genangan air, dan berusaha tetap dalam bayang-bayang rumah. Ardi sesekali menoleh, melihat 2 orang tadi memeriksa area sekitar. Tiba-tiba, salah satunya berhenti, menoleh ke belakang, seolah mencium sesuatu. Ardi menahan napas. Namun hujan deras menutupi jejak langkah mereka, dan bayangan hitam itu bergerak ke arah rumah Darwan, bukan ke arah mereka. Surya menarik Ardi menuju pagar kecil yang mereka panjat cepat. Begitu sampai di depan rumah tetangga, mereka kembali berlari menuju mobil. Begitu mobil menyala, Surya menekan pedal gas.
meninggalkan area itu secepat mungkin. Di balik kaca mobil yang penuh air, Ardi melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Mobil hitam tadi, tepat di depan rumah Darwan. Meski wajah orang-orang itu tidak terlihat, Ardi tahu mereka bukan sekadar penjaga, mereka pemburu. Dan malam ini, Ardi sadar satu hal, ia dan Surya sudah bukan sekadar penyidik, mereka target. Dan musuh mereka sudah mengetahui semuanya. Namun saat ia menunduk, memeluk map bukti autopsi di dadanya, Ardi mendengar jantungnya berdetak bukan karena ketakutan tapi karena tekad. Kebenaran sekarang berada di tangannya, dan apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Perburuan sudah dimulai, dan Ardi tidak akan lagi berlari untuk menghindar. Ia akan berlari untuk mengungkap segalanya. Langit masih gelap ketika Ardi membuka mata. Ia tertidur di bangku ruang tamu rumah Pak Surya. Tubuhnya terasa pegal dan kepala seperti dipenuhi asap. Di meja, tumpukan berkas dari Pak Darwan tergeletak tanpa ia sentuh sejak semalam. Surya berdiri di dapur, menyeduh kopi sambil menatap jendela dengan wajah keras. Keduanya tidak banyak bicara ketika pulang semalam. Mereka terlalu sibuk memikirkan satu hal. Sakta Yudhantara tahu mereka sudah memiliki bukti, dan ia akan melakukan apapun untuk menghilangkan mereka. Ardi bangkit perlahan. Pak, kita harus cepat. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Surya mengangguk tanpa menoleh. Aku tahu, tapi ini bukan hanya soal bergerak cepat. Ini soal bergerak tepat. Ia membawa 2 gelas kopi, lalu duduk di samping Ardi. Bukti Darwan ini sangat kuat, tapi tanpa saksi pendukung atau rekaman penguat, mereka bisa saja bilang bahwa berkas ini palsu atau dipalsukan. Kita butuh satu hal lagi. Ardi menggenggam cangkir. Apa? Surya menatap langsung ke matanya. Pengakuan dari salah satu orang dalam lingkaran sakta sendiri. Ardi terdiam. Itu ide paling berisiko, juga paling masuk akal. Surya menarik map lain dari tasnya, map lama. Bertuliskan nama Kompol Bima Prasetyo. Dia dulu pernah satu tim dengan sakta, dan tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan. Aku curiga dia tahu sesuatu, tapi memilih diam karena takut atau diancam. Ardi membuka map itu. Ada foto pria berusia 40-an dengan tatapan tajam namun lelah. Kau tahu dia tinggal di mana? Surya mengangguk. Dia pindah ke rumah kecil di pinggir hutan kota. Hidup sendiri, jauh dari keramaian, jauh dari siapapun. Ardi berdiri. Kalau begitu, kita harus menemui dia. Rumah di ujung hutan. Perjalanan menuju rumah Bima terasa seperti melewati lorong-lorong gelap dalam kepala seseorang. Jalan kecil berkelok, pepohonan menutup langit, dan suara burung hutan yang terdengar lebih seperti tanda bahaya daripada suara alam. Rumah itu akhirnya terlihat kayu tua, cat mengelupas, dan halaman depan yang dibiarkan tumbuh liar. Ada bekas pagar yang patah, seolah pernah dihantam atau diinjak paksa. Ardi dan Pak Surya saling berpandangan. Ada jejak? Tanya Ardi. Surya menunduk, memperhatikan tanah yang basah. Jejak sepatu. 2 orang, baru 1 jam atau 2 jam lalu. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Surya mendorong pintu pelan, tidak terkunci. Di dalam, ruang tamu gelap. Bau lembab bercampur aroma logam samar menyambut mereka. Ardi menghidupkan senter dari ponselnya, dan hatinya langsung jatuh ke perut. Bima tergeletak di pojok ruangan, terikat dan mulutnya disumpal. Napasnya tersengal tapi ia masih hidup. Ardi buru-buru melepaskan ikatan di pergelangan tangannya. Pak, Anda dengar saya? Siapa yang melakukan ini? Bima berusaha bicara, tapi suaranya parau. Ia memegang lengan Ardi dengan tenaga tersisa. Mereka sudah datang. Mereka tahu kau cari aku. Surya memeriksa sudut ruangan lain. Mereka memaksa dia bicara. Mungkin ingin tahu seberapa banyak ia tahu. Ardi menatap Bima. Pak, kami butuh kebenaran. Tolong, ini kesempatan satu-satunya untuk menghentikan mereka. Bima menahan napas panjang, seperti sedang memutuskan apakah ia ingin hidup dengan membawa rahasia itu, atau mati dengan melepaskannya. Akhirnya ia bicara, lirih tapi jelas. Semua dijalankan oleh sakta. Dia punya jaringan, bukan cuma pelecehan, tapi pemerasan, perdagangan informasi, dan pembunuhan bersih untuk korban yang terlalu banyak bicara. Ardi mengangguk, menunggu lanjutan. Bima melanjutkan, dulu aku pernah coba bongkar, tapi anakku diikuti, istriku diancam. Aku memilih diam, karena aku tahu, sakta bukan cuma orang kuat, ia punya orang-orang loyal. Mereka rela kotor demi melindungi namanya. Ardi menarik napas dalam, menyesakkan dada. Apakah ada bukti langsung? Rekaman? Catatan?
Bima mengangguk pelan. Ada, aku sempat menyimpan satu rekaman rapat internal. Di dalamnya, Sakta bicara langsung soal membersihkan kasus tertentu, termasuk kasus seorang korban yang kalian selidiki. Ardi membeku. Di mana rekamannya? Bima menunjuk ke bawah meja kayu. Di dalam peti besi kecil, kode, tanggal ulang tahun anakku. Surya membungkuk, menemukan peti besi itu. Setelah mencoba kode, peti terbuka, di dalamnya ada flash disk hitam kecil. Ardi meraihnya dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang bisa mengubah dunia. Namun sebelum mereka bisa berdiri berak, pintu belakang rumah terbuka keras. Suara langkah masuk, berat, cepat, tepat. Ardi menahan napas. Surya menatapnya, memberi isyarat dengan tangan. Diam, tunggu. Dua bayangan hitam muncul di ambang pintu, membawa senjata. Ardi langsung tahu, mereka orang Sakta. Kau pasti bercanda, bisiknya. Tangan gemetar memegang flash disk. Surya menyentuh bahunya pelan. Tenang, kita pernah lebih buruk dari ini. Ardi tersenyum kecil. Tidak, ini yang terburuk. Satu bayangan berkata, cari flash disknya. Jika perlu, bunuh semua. Ardi dan Surya saling menatap. Tidak ada pilihan selain melawan. Surya mengambil kursi kayu dan melemparkannya ke arah lampu gantung. Ruangan langsung gelap. Bayangan itu panik sejenak. Ardi menarik Bima ke sudut. Surya menyerang salah satu pelaku dalam gelap. Memukulnya dengan keras hingga terdengar dentuman tubuh menghantam lantai. Pelaku kedua menembak, tapi pelurunya hanya menembus dinding. Ardi merunduk dan menendang lututnya dari bawah. Pelaku jatuh, Surya menindihnya, merebut senjatanya, dan memukulnya hingga pingsan. Ruangan hening, hanya terdengar napas mereka yang berat dan gemuruh hujan. Ardi terdiam, ia menatap flash disk di tangannya. Ini dia, bukti final yang mungkin bisa menjatuhkan Sakta, dan mungkin menghancurkan dirinya sendiri juga. Pengungkapan yang tak bisa dihentikan. Mereka membawa Bima ke tempat aman, rumah sakit kecil dengan identitas dirahasiakan. Setelah memastikan ia dalam perawatan, Ardi dan Surya pergi ke satu-satunya tempat yang bisa mengubah semuanya, sebuah kantor media investigasi yang terkenal bersuara lantang. Di meja redaksi, seorang wartawan senior bernama Gilang menatap flash disk itu seakan memegang peti Pandora. Kalau benar isinya seperti yang kalian bilang, Gilang mengusap dagunya, ini bisa mengguncang seluruh institusi. Ardi mengangguk. Saya tahu, dan saya siap menerima risikonya. Surya menepuk bahunya, bangga sekaligus khawatir. Anak muda ini sudah berjalan terlalu jauh untuk mundur sekarang. Gilang memasukkan flash disk ke komputer. Mereka menunggu, suara rapat terdengar. Suara Sakta, instruksi jelas untuk memuluskan kasus. Perintah menutup laporan. Ancaman terselubung kepada penyidik yang membangkang. Semuanya ada di sana. Gilang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, ini bukan sekadar skandal. Ini pembusukan total. Ardi menatap layar tanpa berkedip. Ia tidak merasa menang. Ia merasa kosong, lelah, hancur, tapi juga lega. Rilis ini, kata Gilang akhirnya. Biar publik menentukan sisanya. Ardi menunduk. Tolong jaga keselamatan saksi dan keluarga saya. Sudah pasti, akhir yang menggembirakan. Namun kelam dalam 48 jam, berita itu pecah seperti ledakan bom. Nama Sakta menjadi headline di seluruh negeri. Penyelidikan internal dibuka, beberapa anggota senior ditahan. Wartawan membanjiri kantor polisi. Masyarakat marah. Korban-korban lama mulai bersuara. Ardi, ia dipanggil ke kantor, bukan untuk menerima penghargaan, melainkan untuk pemeriksaan internal. Karena membocorkan data dan melakukan investigasi tanpa izin, ia berjalan keluar ruangan pemeriksaan dengan wajah datar. Ia tahu karirnya akan hancur. Ia tahu ia mungkin akan dimutasi atau bahkan ditangguhkan. Namun ketika ia keluar dari pintu utama, puluhan wartawan menyorongkan mikrofon. Dan di belakang kerumunan itu, berdiri para korban yang dulu tidak didengar. Mereka menatap Ardi dengan air mata dan senyum kecil, seolah mereka ingin berkata, terima kasih, kau membuat suara kami terdengar. Ardi menahan napas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menjalankan tugas sebagai polisi. Pak Surya menghampirinya, menepuk bahunya. Kau sudah melakukan hal yang benar, Di. Meski dunia tidak selalu mengapresiasi yang benar. Ardi mengangguk. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak menyesal. Surya tersenyum tipis. Begitu caranya seorang polisi menjaga nurani. Hujan mulai turun lagi. Pelan tapi pasti, Ardi menatap langit. Tidak ada keadilan sempurna, tapi hari ini,
Cahaya setidaknya berhasil menembus kegelapan meski hanya setipis garis. Dan itu sudah cukup. Cerita Ardi mungkin belum selesai. Namun untuk saat ini, ia berdiri tegak. Tidak sebagai pahlawan, tidak sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang memilih untuk tetap manusia. Meski dunia mencoba membuatnya buta.